Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah walaupun masih di rumah masing-masing, masih secara online. Pada hari ini kita akan sama-sama beribadah yang akan dilayani oleh Pendeta Edi. Dan hari ini kita juga akan sama-sama untuk melakukan perjamuan kudus. Diharapkan kepada seluruh jemaat untuk menyiapkan roti dan anggur perjamuan di rumah masing-masing. Mari kita sama-sama angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Mari jadikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini.
untuk votum dan salam, saya serahkan kepada Pendeta Edi. Ibadah dan perjamuan kudus pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 100. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Jevina Junta Kencana yang memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan Saudari Jevina. Sekarang kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan dibawakan oleh Saudara Adriel. Silakan Saudara Adriel. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Saya akan menyampaikan warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Ibu Erna Dervis Manurung pada tanggal 7 Juni, Bapak Edwin Purnowinardi 9 Juni, Bapak Adwin Purwodoro pada tanggal 10 Juni, Saudari Aurelia Putri Sri Probiantono tanggal 10 Juni, Saudara Adriel Putra Sri Probiantono, serta Ananda Jennifer Samantha Sudiro pada tanggal 10 Juni. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Bapak dan Ibu Hadi Sudarto pada tanggal 7 Juni 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sakramen Perjamuan Kudus pada kebaktian hari ini, setelah firman Tuhan akan diadakan sakramen Perjamuan Kudus. Untuk itu, masing-masing keluarga dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Selanjutnya, warta jemaat akan disampaikan dalam bentuk video.
Selanjutnya saya serahkan kembali ke saudari Cevina. Terima kasih Saudara Adriel. Sebentar lagi kita akan sama-sama untuk mendengarkan dan berdoa doa syafaat yang akan dibawakan oleh Saudari Inabel. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Manis Kau Dengar.
Mari semua jemaat kita satukan hati dan menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada hari ini. Kami dapat kembali berkumpul di ruang Zoom ini untuk beribadah, memuji, dan juga memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin setiap jemaat yang melayani hari ini, pimpin juga setiap hati kami Tuhan untuk sungguh-sungguh beribadah dan juga mengikuti perjamuan kudus yang akan diadakan nanti. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk persembahan dari seluruh jemaat pada ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, serta jadilah rencana-Mu Tuhan atas persembahan yang akan terkumpul ini. Biarlah nama-Mu yang akan terus dimuliakan melalui gereja kami, GKMI Pengharapan. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang lanjut usia dan juga mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan Ibu Suraji, Ibu Tuya, Pendeta Samuel Suwarno, Ibu Enita, dan Bapak Stephen. Kiranya Engkau melimpahkan kekuatan Tuhan bagi setiap jemaat yang sedang mengalami sakit, dan tuntun kami untuk terus bersyukur dalam setiap apapun kondisi tubuh yang sedang kami alami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sedang studi dan bekerja di luar kota dan juga luar negeri. Kiranya Engkau menyertai setiap jemaat ini dengan kesehatan yang baik, juga dengan iman yang terus bertumbuh kepadamu. Juga kami berdoa Tuhan untuk pemulihan kondisi ekonomi jemaat GKMI Pengharapan akibat pandemi virus COVID-19. Bantu kami Tuhan untuk tetap mengucap syukur dan berusaha semampu kami, serta menyerahkan hidup kami hanya dalam rencana-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah siapkan rencana yang indah di balik seluruh rangkaian kejadian yang telah terjadi selama belakangan ini. Kami juga rindu Tuhan untuk mendoakan persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidoarjo Lampung Tuhan, juga untuk GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang yang sedang mempersiapkan proses pendewasaannya. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan kantor Sinode GKMI, kiranya Tuhan yang sertai setiap jemaat yang mendukung, membantu pembangunan kantor Sinode secara langsung maupun tidak langsung, agar kantor Sinode ini nantinya dapat menjadi berkat untuk semakin banyak jiwa-jiwa. Juga kiranya Tuhan menyertai persiapan sidang MPL 2 Sinode GKMI, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami juga mau menyerahkan bangsa kami, Tuhan, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Setiap pemimpin bangsa di seluruh tingkatan pemerintahan, kiranya Engkau terus limpahkan hikmat dan kebijaksanaan untuk membawa bangsa ini maju, Tuhan. Tuntun setiap kami juga untuk menjadi rakyat yang mau menghargai perbedaan, yang mau menjaga kerukunan, Tuhan. Sehingga kedamaian akan terjalin, dan kami paham bahwa hal itu harus dimulai dari diri kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan kondisi kesehatan rakyat Indonesia sejak pandemi COVID-19. Tuhan yang sertai proses pencegahannya, proses vaksinasi, pasca vaksinasi, berkati setiap tenaga kesehatan dan volunteer yang telah Tuhan sediakan dari berbagai instansi. Kami berdoa agar Indonesia maupun negara lain mampu kembali melaksanakan aktivitas kami seperti sedia kala Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan untuk setiap warga negara agar mau menaati protokol kesehatan sehingga angka kasus COVID ini bisa terus berangsur turun. Sertai juga wilayah-wilayah yang memiliki lonjakan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi Tuhan agar dapat teratasi secara cepat dan sigap. Biarlah nama-Mu yang terus dimuliakan melalui rangkaian kejadian-kejadian ini Tuhan. Demikian doa, permohonan, dan rasa syukur kami Tuhan, dan kami berdoa sesuai doa yang Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali ke Saudari Javina. Terima kasih Saudari Inabel atas doa syafaatnya. Sebentar lagi kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Edi. Mari sama-sama kita naikkan pujianku bersyukur Bapa. Biarlah pujian ini menjadi bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya yang tidak berkesudahan untuk hidup kita selama ini. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini.
Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh Saudari Yesika. Saya persilakan kepada Saudari Yesika. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang
kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga firman yang sudah disampaikan bisa menjadi berkat untuk kami semua. Untuk kami yang akan mendengarkan firman-Mu, tolong siapkan hati kami untuk menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya serahkan kepada Pendeta Edi. Terima kasih Saudari Jessica yang sudah membaca, berdoa, dan membaca firman Tuhan untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu tema yang saya pikir sangat penting bagi setiap kita, yaitu diri yang berkecukupan. Di tema kita di tahun pertama adalah personal, berakar dan personal. Nah, bagian ini masuk bagian berakar dan personal dalam diri kita. Pada satu pesta di zaman lampau, dan mungkin juga masih berlaku pada saat ini, pesta orang-orang kaya, pesta orang-orang yang berlimpah dengan makanan itu, tidak disangka bahwa mereka, ketika mereka makan, setelah mereka kenyang, kemudian mereka pergi keluar, agak keluar, dan kemudian mereka mencucukkan jari tangannya ke mulut untuk memuntahkan makanan itu lagi. Dan setelah makanan itu keluar, mereka masuk lagi ke ruang makan, dan mereka makan lagi. Dan begitu seterusnya. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang punya uang dan punya banyak makanan untuk mereka banyak makan yang bisa masuk ke tubuh mereka. Itulah cara mereka. Ketika melihat bagian ini, sungguhnya kita bisa belajar bahwasannya ketika hewan itu makan, setelah mereka kenyang, mereka diam. Tetapi manusia tidak punya rasa puas di dalam diri, sehingga dia kepingin segala sesuatu, makanan yang masih terdiam, makan lebih banyak, sudah ada di dalam, keluarkan lagi dan makan lagi. Dan itulah yang dilakukan oleh manusia. Manusia mungkin lebih rakus daripada hewan. Tapi titiknya di sini adalah betapa susahnya manusia atau kita itu mencukupkan diri dalam segala keadaan. Untuk inilah Rasul Paulus menulis surat Filipi kepada jemaat di Filipi tentunya. Bagaimana belajar untuk mencukupkan diri. Itu bagian penting dalam kehidupan jemaat. Kalau kita perhatikan, ini muncul di bagian akhir, pasal 4, bukan di bagian yang pertama. Dan itu dalam rangkaian bagaimana Rasul Paulus mengucapkan terima kasih atas pemberian jemaat-jemaat di Filipi. Ini surat yang tidak biasa. Harusnya kalau menulis surat, dia sudah menerima, dia di bagian awal gitu. Setelah dia salam, dia ngomong terima kasih ya, kamu sudah memberikan saya dalam pelayanan ini. Tetapi Paulus sengaja menempatkan ini di bagian terakhir. Setelah dia memberikan pesan firman Tuhan, nasihat, dan juga menasihati jemaat yang ada di Filipi, baru dia mengatakan bagian ini tentang bagaimana Rasul Paulus itu mencukupkan diri
mengawali dia berterima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih maksud daripada Rasul Paulus ini? Tentu tidak mudah. Di tengah ajaran yang begitu banyak pada saat itu, dan kekristenan juga baru mulai, itu tidak mudah. Tentu pada saat itu pikiran-pikiran mereka tentang ajaran yang lama, meskipun mereka sudah menjadi Kristen sekalipun, itu terngiang atau ada di dalam pikiran mereka. Dan mengubah mindset atau pikiran seseorang itu tidak mudah. Oleh sebab itu, Paulus ketika dia menulis surat jemaat di Filipi, itulah kuasa Tuhan, hikmat Tuhan yang harus mereka dengar, dan ini berbeda dengan pengajaran dunia. Mari kita perhatikan slide di depan ini. Kepuasan tidak datang karena mempunyai banyak, tetapi menginginkan sedikit. Bukankah ini kalimat yang bisa kita katakan, iya betul. Dan ini juga terjadi pada masa lampau, bahwasannya kepuasan itu datang karena mempunyai banyak. Tidak datang karena mempunyai banyak, tetapi menginginkan sedikit. Dengan orang menginginkan sedikit, dia tidak punya banyak, dia dengan banyak. Tentunya dia akan puas dengan apa yang dia miliki. Di satu sisi kita melihat kebenarannya memang ada dan itu benar. Tetapi di lain sisi kita lihat ini ada satu penolakan sungguhnya di dalam diri. Apa kalau bisa punya banyak kok pilih memiliki sedikit? Tapi kepuasan katakan kalau kamu ingin puas, ya jangan datang dari karena ingin memiliki banyak. Inginkan sedikit. Jadi manusia atau orang-orang dilatih untuk menginginkan sedikit. Dengan bisa menginginkan sedikit, orang itu akan puas. Kita setuju mungkin dengan ajaran ini. Tapi mari kita perhatikan, kita tahan dulu apakah ini benar jawaban daripada khotbah ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat. Jika ingin membuat seseorang bahagia, janganlah menambah harta miliknya, tetapi renggutlah keinginannya. Nah, ini juga sesuatu yang umum dan penting bagi setiap kita untuk pahami. Kalau orang mau bahagia, bukan menambah harta miliknya. Harta milik itu tidak menambah harta milik tidak membuat seseorang otomatis bahagia. Tapi bisa bahagia ya. Tetapi dalam konteks ini tekanannya adalah renggutlah keinginannya. Jadi ambillah keinginannya untuk seseorang itu terus menambah harta. Dengan demikian, orang itu akan berbahagia atau bahagia di dalam segala keadaan. Dan inilah ajaran-ajaran yang umum yang ada pada saat itu, bahkan sampai sekarang pun ada. Kalau kita melihat pembacaan Amsal, itu Amsal bukan berarti milik kita sendiri. Amsal adalah kumpulan tulisan. Dan itu juga baik bagi setiap kita untuk memahaminya dengan tepat dan benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika pada di titik yang seperti ini, artinya kepuasan atau kebahagiaan itu ada di bagian yang sangat normal dan luas sekali. Mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Sokrates pada waktu dia ditanya, siapa yang paling kaya? Sokrates menjawab demikian. Orang yang paling kaya adalah ia yang merasa puas dengan yang paling sedikit. Saya ulangi sekali lagi, siapa yang paling kaya? Yaitu orang yang merasa puas dengan yang paling sedikit. Ingat bahwasanya dunia pada saat itu, dunia apalagi ini dipengaruhi dengan dunia kehidupan Yunani gitu ya. Sokrates, Plato, Aristoteles itu sangat mempengaruhi. Sokrates itu gurunya Plato, Plato itu gurunya Aristoteles, ya itulah mempengaruhi semua. Dan orang Yunani senang dengan hal ini. Dan kalau ini kehidupan ada di Eropa, tentu sangat berpengaruh. Sokrates mengatakan orang yang paling kaya merasa puas dengan apa yang paling sedikit. Saya pikir kita juga setuju. Tidak salah apa yang dikatakan Sokrates. Kalau kita menginginkan paling sedikit, sesungguhnya kita itu kaya. Benar kan? Dan ajaran itu sudah ada. Sudah ada pada saat itu. Apa yang ditambahkan Paulus?
Kalau itu ada semua, tidak perlu bukan. Tapi ada satu lagi yang lebih ekstrim saya katakan. Ini dikatakan oleh Epictetus. Dia mengatakan demikian. Kalau seorang ingin puas di dalam dirinya, dia harus menghilangkan semua emosi. Katakan itu semua tidak peduli. Maksudnya seperti ini. Ketika dia punya secangkir kopi, gitu ya, ini penggemar kopi, gitu ya. Kemudian dia sudah siapkan dan kemudian entah bagaimana kopi itu cangkirnya jatuh. Dan dia mengatakan, saya nggak peduli dengan itu. Katakan oleh Epictetus, dia puas dengan hidupnya karena dia nggak peduli. Seharusnya dia menikmati, tetapi entah bagaimana jatuh cangkir kopinya dan kemudian kopinya tumpah dan tidak bisa diminum lagi. Saya nggak peduli dengan itu. Dan dia puas dengan hidupnya. Ketika dia memiliki barang yang lain, barang tertentu, kemudian barang itu hilang, dicuri orang, atau barang itu tiba-tiba rusak, Epictetus mengatakan, nggak peduli, nggak apa-apa. Dan itu puas di dalam dirinya. Ketika dia punya keluarga, istri, suami, maupun anak-anak, meninggalkan orang itu. Yang ekstrim, Epictetus mengatakan, saya tidak peduli. Dan itulah kepuasan. Tidak dipengaruhi oleh apa yang dia miliki, bahkan dia akan hilangkan semua emosi itu. Tidak peduli kata kuncinya. Maka orang itu akan puas. Nah, di tengah ajaran yang seperti itulah, yang saya pikir sudah cukup lengkap bagaimana orang itu berpuas diri di dalam hidupnya, berkeinginan sedikit, atau bahkan menekan diri, tidak punya keinginan, orang itu puas. Bahkan Epictetus mengatakan, tidak peduli, dan orang itu akan puas. Tapi apakah sesungguhnya seperti itu yang diajarkan Rasul Paulus? Paulus sangat serius, dan inilah yang membedakan firman Tuhan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Kalau kita lihat, sebenarnya Paulus sudah mewaspadai hal ini. Khususnya dalam Filipi 4 ayat 6. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Filipi 4 ayat 6. Tadi kan kita baca mulai ayat 10. Nah, ini sekarang kita akan dengarkan Filipi 4 ayat 6. Bapak Ibu bisa membaca melihat Alkitabnya, tapi kita dibantu oleh saudari Jessica. Silakan Jessica membacakan Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih, Jessica. Bapak Ibu perhatikan, ketika Rasul Paulus ingin mengajarkan bagaimana mereka berpuas diri, Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi ataupun semua yang membaca surat Filipi, bahwasanya mereka perlu waspada dengan yang dikatakan khawatir tentang apapun juga. Jadi seseorang yang khawatir apapun juga diperingatkan oleh Rasul Paulus. Jangan seperti itu. Tapi Paulus mendorong mereka, nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi wanti-wanti atau peringatan dari Rasul Paulus, jangan kamu khawatir, tapi naikkan segala, katakan keinginanmu kepada Allah. Fokusnya bukan kepada diri sendiri atau kepada penyiksaan diri sendiri atau menekan diri sendiri, tapi keinginan kita serahkan kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Dan inilah yang membedakan kekristenan dengan ajaran-ajaran yang pada saat itu.
Kalau tadi kita lihat dari yang ada semuanya berfokus pada manusia, menekan diri supaya tidak punya keinginan, bahkan mengabaikan keadaan diri, tidak peduli, emosinya dimatikan. Tetapi Paulus mengajarkan sekaligus memperingatkan, jangan kita khawatir, tapi naikkan di dalam doa segala keinginan kita dalam doa permohonan. Apakah otomatis terjawab? Tentu tidak. Tetapi kita tahu caranya bagaimana memuaskan diri di dalam kekhawatiran. Bagaimana mencukupkan diri dalam segala keadaan. Naikkan doa dan permohonan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, khususnya ayat yang ke-11 ini ayat yang boleh katakan sukar. Sukar, saya harus katakan sukar. Tadi sudah dibaca ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Catatan Rasul Paulus, catatan kehidupan Rasul Paulus tidak perlu diragukan lagi. Dia seorang rasul yang mandiri. Dia mengusahakan kehidupannya, dia bekerja dengan membuat tenda-tenda yang dijual untuk pelayanan. Tapi Paulus sadar bahwasannya ada juga jemaat-jemaat yang membantu dia. Dan itu harus diakui. Tapi bagaimana mencukupkan, Paulus belajar mencukupkan diri. Kenapa saya sebut sukar? Karena kata mencukupkan diri, perhatikan mencukupkan diri, dalam bahasa saya autarkes, itu hanya muncul satu kali saja di dalam Alkitab. Jadi kalau muncul satu kali, itu kita perlu hati-hati di dalam menafsirkannya. Jadi bentuk kata yang seperti ini muncul satu kali aja. Autarkes, yaitu mencukupkan diri. Paulus belajar mencukupkan diri. Ya satu kali dalam perjanjian baru. Tapi kita setidaknya ditolong dengan kata yang mirip, yaitu autarkeia. Itu 2 kali dalam perjanjian baru. Yang pertama, 2 Korintus 9 ayat 8. Mari kita perhatikan. 2 Korintus 9 ayat 8. Silahkan Saudari Jessica baca ayat ini. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ya, terima kasih Jessica. Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan bahwasannya kata yang menolong kita adalah autarkia. 2 Korintus 9:8 itu tekanannya adalah berkecukupan. Berkecukupan. Jadi kalau kita lihat autarkes yang satu kali muncul dalam Alkitab itu mencukupkan diri. Tapi ini berkecukupan. Ini mirip bukan? Tapi kita perhatikan kata yang kedua yang ada di autarkia ini. 1 Timotius 6 ayat 6. Silahkan kembali Saudari Jessica baca ayat ini. 1 Timotius ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudari Jessica. Bapak Ibu perhatikan di dalam 1 Timotius 6, ibadah itu disertai kalau disertai rasa cukup, perhatikan rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi kita lihat yang satu artinya berkecukupan, yang kedua rasa cukup. Saya pikir artinya ya mirip, nggak jauh berbeda kalau boleh dikatakan nggak sama persis, tapi sangat mirip. Jadi berkecukupan segala sesuatu dari apa yang ada dalam diri kita. Tetapi juga kata ini dipakai di dalam ibadah, disertai dengan rasa cukup, itu memberi keuntungan besar. Jadi rasa cukup ini bukan sekedar apa yang kita miliki,
tetapi juga dikatakan rasa cukup, satu perasaan di dalam diri manusia. Ini juga tulisan Rasul Paulus, di dalam ibadah kita, kalau kita merasa itu cukup, sesuatu yang sangat baik. Nah, kembali kepada problem ini yang muncul satu kali dalam Alkitab kita, yaitu mencukupkan diri. Nah, kita akan lihat lagi. Sungguhnya artinya apa sih? Jadi saya harus cari referensi dari banyak sumber, dan inilah yang saya dapatkan. Autarkes, tidak memerlukan bantuan atau dukungan. Yang kedua, kebutuhan hidup yang terpenuhi, maksudnya sanggup mencukupkan diri. Tetapi kata ini juga berarti puas. Jadi sangat sukar untuk memberikan satu definisi yang tepat, sekali karena munculnya satu kali. Tetapi referensi yang saya ambil ini mungkin memperkaya kita untuk mendalami autarkes ini. Jadi mencukupkan diri tidak perlu bantuan atau dukungan dari orang lain tentunya. Kebutuhan hidup yang terpenuhi, tapi juga ada puas di dalam hidup seorang itu. Nah, ketika kita sampai di titik ini, kita melihat bahwasannya autarkes, mencukupkan diri ini juga menjadi bagian di dalam kehidupan Rasul Paulus dan jemaat di Filipi. Tidak perlu bantuan dukungan, masih kan? Ini masih sesuai dengan apa ajaran yang pada saat itu. Jadi nggak butuh bantuan orang, kebutuhan hidup yang terpenuhi. Semuanya berasal dari kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat bagiannya autarkes, bahwasanya inilah usaha yang dilakukan oleh manusia pada saat itu. Dan Paulus mengerti, makanya Paulus katakan, aku telah belajar mencukupkan diri. Bukan berarti itu berhasil. Aku telah belajar mencukupkan diri. Mencukupkan diri seperti usaha manusia pada saat itu. Tidak perlu bantuan orang lain, kebutuhan hidup yang terpenuhi, Paulus bekerja. Tetapi sekali lagi itu usaha manusia. Tetapi Paulus katakan ini bukan kunci jawabannya. Tetapi ini adalah bagian yang umum pada saat itu. Nah, apa sih sesungguhnya yang ingin diajarkan Paulus dalam diri yang berkecukupan itu? Nah, kita akan lihat, bahkan ini akan kita lebih mudah. Saya memberikan dua, jadi dunia atau ajaran, dan yang kedua adalah Paulus. Kita lihat bagiannya seperti ini ya. Tindakan kepuasan dunia, silakan slide-nya bisa ditunjukkan. Tindakan kepuasan itu dunia, yaitu tindakan sengaja dari manusia. Tindakan sengaja dari manusia. Tapi Rasul Paulus mengajarkan bahwasannya dapat menanggung segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Aku telah belajar mencukupkan diri. Umum seperti itu. Dan Paulus juga mengupayakan dirinya. Itulah tindakan sengaja dari manusia. Tapi ajaran Rasul Paulus tentang mencukupkan diri dapat menanggung segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Nah, kepuasan dunia itu hasil upaya manusia. Tadi kan menekan diri sendiri, menginginkan sedikit, mematikan emosi, itu hasil upaya manusia, kepuasannya. Tetapi Paulus mengajarkan, ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kita bisa ada rasa kepuasan, ini adalah anugerah Tuhan. Dan sisi pandang yang paling penting adalah manusia itu mencukupkan diri sendiri, yaitu self-sufficiency. Tetapi berbeda yang diajarkan Rasul Paulus, yaitu dicukupkan oleh Allah. God sufficient. Nah, inilah hal yang penting bagi setiap kita untuk paham. Kita bukan mencukupkan diri self-sufficiency, tetapi adalah God sufficient, dicukupkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, Paulus telah belajar mencukupkan diri. Tetapi kata kunci keberhasilan Rasul Paulus, yaitu rahasia mencukupkan diri. Perhatikan slide ini. Rahasia mencukupkan diri, yaitu dicukupkan oleh Allah. Perhatikan,
dicukupkan Allah. God suffices. Yang pertama, kekuatan itu berasal dari Allah. Filipi 4 ayat 13, ayat yang sangat baik. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Paulus telah belajar mencukupkan diri, sama seperti orang yang lain. Tapi kata kuncinya adalah keberhasilan dia mencukupkan diri. Kekuatan yang berasal daripada Allah sendiri. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Jadi kalau kita bisa berpuas diri, bukan karena kita tidak punya keinginan, bukan karena kita mematikan emosi, tidak. Tetapi itulah karena kekuatan yang daripada Allah. Dan inilah membedakan kekristenan dengan dunia. Yang kedua, damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran. Filipi 4 ayat ke-7. Kembali silakan Jessica membaca ayat yang terakhir kita baca. Filipi 4 ayat ke-7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Jessica. Bapak Ibu sekalian, tadi ayat Filipi 4 ayat ke-6, Paulus memberikan satu kewaspadaan mereka, jangan hendaknya kamu khawatir. Tetapi ayat ke-7 kan sangat bagus. Damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran. Dan inilah rahasia kita mencukupkan diri. Satu, kekuatan yang daripada Allah. Filipi 4 ayat 13. Tapi sungguhnya yang lain adalah damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran. Ketika kita berbicara tentang kepuasan diri, itu bukan satu benda. Dan anehnya autarkes tadi adalah ditulis dalam bentuk benda. Tetapi kalau kita memahami kepuasan diri, itu adalah tentang satu pikiran yang ada dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita. Dan bagaimana menenteramkan hal itu. Tidak mudah. Tetapi firman Tuhan memberikan jawaban yang sangat jelas bagi kita. Ketika damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran itulah yang memampukan kita semua untuk mempunyai sikap diri yang berkecukupan. Paulus diizinkan Tuhan melalui segala waktu. Ada waktu dia berkekurangan. Ada waktu dia berkelimpahan. Tetapi dia tak. Ketika dia bisa berpuas diri, merasakan diri yang berkelimpahan, berkecukupan. Itu semua karena kekuatan yang pada Tuhan. Itu semua karena damai sejahtera Allah yang memberi hati dan pikiran Rasul Paulus. Ketika hati dan pikiran kita dilimpahkan damai sejahtera pada Tuhan, maka begitu mudahnya kita merasakan diri yang berkecukupan. Allah tidak pernah berubah. Perhatikan. Allah tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Begitupun damai sejahtera yang diberikan pada Allah tidak pernah berubah bagi setiap kita. Ketika kita berkekurangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Damai sejahteranya terus berada dengan kita. Apakah kita mampu merasakan diri berkecukupan? Diri yang cukup itu ketika kita berkekurangan. Tetapi juga kita perlu mewaspadai. Ketika kita merasa diri berkelimpahan, apakah kita mengucap syukur pada Tuhan yang pertama, sumber daripada segala kelimpahan itu? Atau kita masih belum berpuas diri? Ingat, karena ini soal pikiran.
ada batasnya. Dan kita lupa bahwasanya Allah yang memberikan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita ditanya, bukankah Allah kita luar biasa? Allah yang punya alam semesta, Dia menciptakan, Dia mempunyai. Allah sanggup memeliharakan kita. Tentu kita berkata, amin. Dan sekarang tantangan bagi setiap kita. Hari ini, kemarin, dan juga selama-lamanya, kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang memiliki alam semesta, yang tidak pernah berubah. Apakah kita puas memiliki Tuhan? Jika kita puas memiliki Tuhan, maka diri kita pun juga mampu mengatakan, hati dan pikiran kita mampu berpikir dan mengatakan, aku puas Tuhan atas diriku. Kekurangan dan kelimpahan tidak mempengaruhi damai sejahteraku. Karena aku puas memiliki Tuhan. Dan inilah hal yang penting harus kita miliki. Bila kita bisa menanggung diri kita di dalam segala kekurangan, Tuhanlah kekuatan kita. Aku puas punya Tuhan. Ketika kita bisa menanggung diri kita di dalam segala kekurangan kita, kita percaya. Inilah damai sejahtera Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kita. Aku puas punya Tuhan. Autarkes itu, puas itu, hanya dimulai ketika kita puas dengan Tuhan yang kita miliki. Puas dengan Tuhan yang bersama dengan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ini masa-masa yang sukar bagi setiap kita. Pandemi belum berakhir. Mungkin saja ada banyak di antara kita, atau saudara kita, teman kita, rekan kita, atau bahkan yang tidak kenal sekalipun yang kita dengar beritanya, ada dalam keadaan tidak baik. Tapi seandainya kita mengalami yang tidak baik, apakah merubah cara pandang kita? Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Tuhan, kenapa Engkau menempatkan diriku di tempat yang tidak baik? Hari ini, kita bersama-sama mendapatkan satu jawaban. Tuhan tidak pernah berubah. Kepuasan kita sungguhnya hanya ketika kita memiliki Tuhan. God sufficient. Itulah yang harus menjadi cara pandang kita di dalam diri yang berkecukupan. Oleh sebab itu, di dalam segala keadaan kita saat ini, pikirkan dan rasakan kepuasan yang daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan kepuasan itu pada kita. God sufficient. Kalau kita sudah menemukan, maka kita tidak akan pernah mengeluh. Seperti Rasul Paulus, aku telah belajar mencukupkan diri. Tapi kekuatan sesungguhnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Kiranya kita semua diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar satu hal yang penting di dalam kehidupan kami, bahwa kepuasan yang tidak pernah terbatas dalam diri manusia, yang bahkan sulit dikendalikan. Tapi hari kami belajar,
bahwasanya kepuasan yang kami kejar sungguhnya keliru. Kami perlu puas dengan memiliki Tuhan. Apabila kami menekan diri kami, kalau kami berhasil merasa puas, kami akan bangga. Tetapi tidak itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan kami ada berpuas di dalam Tuhan. Begitupun ketika kami mengalami kesulitan, kami mengeluh pada Engkau. Bukan sesungguhnya yang harusnya kami lakukan. Tetapi kami meyakini Tuhan tidak pernah berubah. Dan Tuhan menjadi satu-satunya dasar kami berpuas diri. Memiliki diri yang berkecukupan. Dan Kau sadarkan kami pada titik ini. Hari ini kami juga diingatkan. Sebentar lagi kami melakukan perjamuan kudus. Kami bersyukur ya Tuhan. Memiliki Engkau yang menjadi segala-galanya bagi kami. Bukan sekedar kepunyaan yang memuaskan diri kami. Tetapi Engkau sudah berkarya bagi kami. Menyelamatkan kami. Melalui kematian-Mu di kayu salib, Engkau menebus dosa kami. Apa yang bisa kami rasakan ketika kami memiliki segala sesuatu, berpuas dengan dunia, berpuas diri kami, tetapi kami tidak mendapatkan keselamatan. Tapi kami belajar melalui perjamuan kudus. Kami berpuas di dalam Engkau. Karena Engkau memberikan keselamatan bagi setiap kami. Kepuasan yang dikejar oleh banyak orang. Tapi Engkau berikan bagi setiap kami. Dan yang Engkau menolong setiap kami ya Tuhan. Dan perjamuan kudus ini berikan perayaan bagi setiap kami, sekaligus kepuasan di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kita akan bersama-sama mengingat akan kasih setia Tuhan dan merayakannya dalam perjamuan kudus. Saya perlu mengingatkan bahwa perjamuan kudus hanya boleh dilakukan bagi setiap kita yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan dan dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapkan roti dan anggur yang sudah ada di samping Bapak Ibu sekalian, tapi saya mau bersama dengan Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan satu ayat firman Tuhan sebelum kita makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya mengajak kita semua untuk kita mengambil waktu sejenak. Kita berdoa pada Tuhan, mohon Tuhan melayakkan diri kita untuk dosa-dosa yang mungkin saja sudah kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Supaya perjamuan kudus yang kita ikuti, perjamuan yang dikuduskan Tuhan, sehingga kita pun dikuduskan oleh Tuhan. Sekarang ambil waktu sejenak, berdoa, mengaku dosa di depan Tuhan,
dan mohon ampun pada Tuhan. Cukup berdoa di dalam hati. Silakan, mari kita berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, mari kita mengambil roti di tangan kita dan kita mengangkatnya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus, baik tulisan Rasul Paulus, pada malam, pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dan mengucap syukur pada Tuhan yang sudah merelakan dirinya tercapik di kayu salib, menebus dosa kita. Mari kita makan. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan kita dengan terus mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Mari kita minum. Sekali lagi kita akan berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kami. Kami berkesempatan mengikuti perjamuan kudus, satu perayaan iman bagi setiap kami. Bahwasanya Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau merelakan dirimu di kayu salib mati, tergantung di kayu salib. Untuk kami, orang-orang berdosa, yang seharusnya Engkau murkai, tetapi karena kasih-Mu yang besar itulah, sehingga Engkau mati bagi kami. Kiranya hidup kami yang telah Engkau kuduskan, kami dimampukan berjalan depan bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, melangkah di dalam pikiran Tuhan, dan berkarya di dalam segala sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, minggu lalu saya mengatakan Bapak Ibu semua, mulai bulan Juni ini, nanti setelah hari Minggu, kita akan menerima atau kita akan di-share untuk kita mengisi survei. Tepatnya adalah spiritual check up. Nah, kita bingung gitu ya. Apa itu spiritual check up? Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu indikator kita, ini bukan untuk personal ya, tapi bisa bukan untuk personal, tapi salah satu indikator kita dalam bergereja, bagaimana pertumbuhan dari setiap
gereja itu bisa diketahui, kita ditolong oleh satu media gitu ya, boleh katakan ini dari Cambium, kita mengambil bahan dari Cambium. Ada beberapa pertanyaan yang cukup kita isi dan nanti kita akan sampaikan hasilnya. Secara bergereja, sungguhnya kita mengalami pertumbuhan yang seperti apa. Jadi nanti kita akan tahu posisi kita itu apa gitu ya. Itu secara gereja, secara umum, kita nggak satu-satu. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, hasil itu Bapak Ibu bisa menulis di rumah sendiri dan kemudian nanti bisa cocokkan hasilnya apa. Sebetulnya kita sampai di mana pada waktu survei. Dan kemudian nanti secara berkala setengah tahun lagi, jadi bulan Desember kita adakan lagi spiritual check up ini seperti kita cek kesehatan kita. Sampai di mana? Apakah kita lebih sehat, tetap sama, atau kita kurang sehat setelah kita menjadi 6 bulan? Tentunya berharap kita semakin lebih sehat. Dan nanti Bapak Ibu cuma mengisi angka-angka aja. Jadi nanti ada pertanyaannya, ini nanti ada pertanyaan di slide berikutnya. Nah, pertanyaannya apa? Apakah saya sedang terus memperjuangkan pertumbuhan saya dalam mengenal pribadi dan karya Tuhan, dan membaca dan mempelajari Alkitab, memahami pokok-pokok pengajaran Alkitab? Bapak Ibu cukup mengisi bagian yang tadi. Kalau tidak melakukan dan tidak gelisah, kasih angka 1. Misal tadi membaca, mempelajari Alkitab. Oh, saya nggak melakukan kok. Dan saya nggak gelisah, ya tulis angka 1. Kemudian angka kedua yaitu tidak melakukan, tapi gelisah. Bolehkah slide-nya mundur 1? Ya. Saya tidak melakukan, tapi gelisah. Jadi saya tidak membaca firman Tuhan, tapi 1 gelisah. Seharusnya saya melakukannya, gitu ya. Nah, itu nama angka 2. Tapi kalau tidak gelisah, angka 1. Yang ketiga, melakukan sekedarnya. Ya, kalau ingat, baca firman Tuhan. Kalau nggak ingat, ya enggak. Yaitu angka 3, gitu ya. Nah, yang keempat, melakukan dengan baik. Jadi kita punya satu kegiatan untuk kita tiap hari baca firman Tuhan. Oh, kita tiap hari saya baca firman Tuhan. Saya merenungkan firman Tuhan. Tulis 4. Nah, kalau yang kelima, melakukan, menginspirasi orang lain untuk melakukan. Maksudnya seperti ini, saya membaca firman Tuhan tiap hari, dan kemudian saya mendorong orang lain, atau orang lain terinspirasi dengan apa yang kita lakukan. Lihat si A itu rajin baca firman Tuhan, dan dia ngomong ke kita, karena kamu baca firman Tuhan, dan sekarang saya juga baca firman Tuhan. Itu kita menginspirasi. Dan mengajak dia, atau dia terinspirasi dengan kita, itu angka 5. Oke, jelas ya, nanti kalau kurang jelas, ditanyakan, kita akan bagi ke grup-grup, dan terima kasih untuk Eklat yang menolong kita membuat ini menjadi lebih mudah, karena semua bahan ada di Eklat semua. Nanti kita akan dibantu oleh Eklat, dalam ini adalah Pak Theo yang menolong kita. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, penjelasan seperti ini. Nanti kapan berakhirnya survei ini, maksudnya spiritual check-up, kita akan juga sita. Terima kasih untuk semuanya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Cevina Junta Kencana yang memimpin ibadah dan perjamuan kudus pada hari. Silakan. Terima kasih Pendeta Edi untuk penyampaian firman Tuhannya. Semoga kiranya setiap apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Edi bisa dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk menutup ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita angkat pujian, bersyukurlah kepada Tuhan.
komitmen pemuridan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Edi SS. Saya persilakan kepada Pendeta Edi. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, mari kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji, semua makhluk di bumi, padanya kuberi pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan jemaat untuk mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.